tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum para kance, dimanapun saat ini berada dengan saya di menit ke-9 lewat dari pukul 14 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf 9 menit lewat karena bintang tamu kita masih ngajak saya ngobrol untuk membahas kopi yang dipesan belum nyampe-nyampe. Para kance, kita bakal ngobrol bocor, ngobrol halus, buka-bukaan tentang mic yang turun naik. Belum mulai aja sudah seru nih. Di hadapan saya saat ini para kance adalah seorang tokoh masyarakat. Anjay. Tokoh masyarakat enggak tuh, ha? Selamat siang. Oke, sorry. Ini agak serius ngomongnya. Yes. Terima kasih atas kedatangannya dan waktunya di studio kami yang sangat sederhana ini. Maaf, kedinginan? Tidak. Ada kalau kedinginan AC-nya Ini uang sederhana mana yang masang AC ya? Tidak, maksud gue kalau kedinginan AC-nya kami lepas ke. Bukan dimatikan. Tidak, Sultan bro, Sultan. Yo, Oke para kance, tanpa basa-basi, zonder basa-basi, di hadapan saya adalah sahabat kita semuanya. Beliau adalah Chandra. Saya tidak standar siaran saya kalau buka acara. Saya tidak akan memperkenalkan bintang tamu, tapi biarkan yang bersangkutan memperkenalkan waktu. Silakan dengan segala hormat, saudara kami Chandra. Boleh nih. Kenalin ya. Aku ini Chandra. Dadah. Hai. Aku Chandra Prakarsa lebih tepatnya. Kalau nama panggung biasa dikenal tuh Cangkir Antik. Cangkir Antik. Cankir. Iya oke. Cangkir Antik. Oke, IG-nya adalah Cangkir Antik. Artinya apa tuh Mas? Itu Cankir itu kayak panggilan kawan yang paling akrab tuh ada. Sorry, yang manggil tuh kawan Tina apa kawan Lanang? Kawan Lanang. Lemah. Zaman sekarang masih kawan Lanang manggil Cangkir. Lemah. Sejak kapan nama itu? Artinya apa? Cangkir itu tuh kayak Chandra kering. Kurus kan? Kurus kering itu. Mungkin kalau aku gemuk jadi cambuk ya. Canda berbulu. Iya. Kalau antiknya itu lebih ke kayak barang antik nih emang tua jelek. Tapi kau susah untuk dapatkannya. Sekalipun kau dapat itu kau tuh yang uang yang keren gitu. Oh. Itu barang antik. Sorry, yang mendapatkannya tuh pria atau wanita? Wanita dong. Oh, okay. Normal. Tantangan untuk para kance wanita nih. Tantangan banget nih ya kan bintang tamunya. Oke, Chandra, sejak kapan menekunin dunia santet ini? Dunia santet kalau tidak salah pertama kali aku naik ke Gunung Kawi. Belum kopi belum keluar baik kelakarnya lah medok kan apalagi kopi keluar nih bisa terbongkar rahasia. Oke, sejak kapan tuh stand up comedy ditekunin? Stand up comedy ditekuni dari 2016 ya itu. Oh 2016. Awalnya berarti 2016. 20 tahun ya? 20 tahun. 2016 ke 2022 34 tahun enggak sih? Kemerdekaan dong. Oh 2016 baru mulai 2016. menekunin. Gara-gara apa tuh Mas? Itu waktu itu tuh di Tanjung ini ada event stand up comedy. Oke. Terus ada kawan yang ngomong itu, kau ini lucu gitu. Oh. Kau lucu ngapa enggak kau coba buat materi stand up aja? Pertanyaan berikutnya yang ngomong itu lanang mau betino? Lanang. Lanang lagi 2 kali ya lanang ya catet Soalnya dia nih kawan aku tuh, ini nih kawan deket aku, kawan deket nih sama dia tuh. Ya ikutlah aja, kau tuh ada potensi untuk ikut itu. Karena kau juga ngikuti stand up itu ngikuti dari Suci Duo. Sorry, maksud Suci Duo, oke. Kayak di... Chandra menekunin stand up komedi ini sebelum main di stand up komedinya di Tanjung ini, itu sebelumnya ikut dulu Suci, apa? Enggak, maksudnya ini apa? Maksudnya tuh aku tuh ngikuti perkembangan stand up. Oh perkembangannya, jadi pengamat. Yo jadi pengamatnya. Rocky Gerung ini. Terus oke. Ya ngikuti itu, terus 2016 tuh kayak ada lomba di Tanjung. Tanjung ini 2016. Ya didorong kawan untuk ikutlah di sana aja. Ikutlah di sana. Aku nih
masih tidak pede kan. Waktu itu ya. Kelakar sama stand up tuh beda menurut Beda, aku. setuju Kelakar aku. sama, ya mungkin aku lucu di tongkrongan. Oke, benar. Belum tentu kalau aku nulis materi, tapi karena ya sudah cepet terus ini be, didorong nih kan, ya udahlah ikut akhirnya. Mereka tuh dorong modal tidak? Modali. Aku setuju itu. Ya, modali mereka. Jangan dia, dorong-dorong modal tidak. ya modalnya tidak harus materi juga kan, kayak juga. Minimal kostum lah. ya kayak ini waktu juga kan, Oke, kayak siap, kombut itu. Oke, jadi waktu 2016 itulah saat pertama kali Chandra muncul sebagai stand up comedian. Hasilnya ini Mas Chandra. Itu pertama kali manggung, bukan manggung sih, pertama kali ikut lomba, alhamdulillah langsung juara 1. Pesertanya berapa? Pesertanya awalnya ada 23. 23 peserta. Terus di final ada berapa ya? Ada 10 atau 5 kalau salah cak tenang. Berapa kali tampil tuh? Pertama tampil di depan juri. Di depan juri off ini kayak di tempat tempat lain tenang. Sebelum sebelum manggung. Kalau boleh tahu siapa jurinya zaman itu? Zaman itu ada yang ingat Mbak Ainun. Ainun, oke. Selamat sore Mbak Ainun, apa kabar? Hai Mbak Ainun, apa kabar Mbak? Ini Mbak juara 1. Lah diet belum? Terus kemudian siapa lagi tuh? Terus ada ini apa? Ada Kak Wendy juga. Oh Wendy. Wendy tuh kayak senior di stand up Tanjung tuh, dia tuh senior. Terus ada ini Pak Eko. Eko siapa? Oh, Pak Eko. Sujewo Tejo. Nah, iya Sujewo Tejonya Tanjung. Eko dadah. Iya, Selamat sore untuk Mas Eko. Alhamdulillah ini hasil salah satu produk hasil produk barang kali. Made in Mora Enim. Oke. Nah, waktu itu 2016 juara 1. Butuh berapa lama persiapan untuk ikut festival itu? 1 minggu. Cuman seminggu. 1 minggu. Juara 1. Alhamdulillah juara 1. Hadiahnya apa? Hadiahnya kalau tidak salah duit, trofi sama piagam. Lah katanya ada apartemen, bukan itu? Kalau apartemen itu bukan, itu cuman ininya baik. Gimmicknya baik apartemen. Sebenarnya ada juga mobil Avanza di situ. Rental kamu. Sultan. Oke siap. Nah itu Chandra setelah juara 1, karir ini terus nih. Ya juara 1 di Tanjung itu kan, terus dilirik sama waktu itu kalau yang tunggu dilirik sama dilirik yang ngelirik Lanang Muptino. Lanang lagi sih. Lanang lagi 3 kali. Lanang ada yang galak. Aku dibebas sih, lanang enggak apa-apa. Tidak penting Tino Lanang. Iya. Yang penting kasih sayang. Anjay. Seru. Iya. Oke situ sih ini. Kemudian dilirik sama mereka tuh ini waktu yang hari H yang udah manggung, itu jurinya beda lagi sama yang audisi tertutup. Ya. Berarti 2 kali tampil ya? 2 kali ya. Oke. Untuk materinya sama, materi waktu audisi pertama dengan di waktu audisi tertutup, salah satu juri ngomong kalau materi aku nih kayaknya ngambek dari cerita. Kita kan nih cerita-cerita rakyat nih banyak nih. Oke, siap. Yang kayak itu tuh cuman ku ubah alurnya baik, dia ngomong kayak itu. Nah dari situ berarti aku harus ngubah materi aku lagi dong, yang lebih relate dengan apa yang aku jalani kan. Materi itu kayak stand up tuh munculnya dari keresahan gitu kan. Kegalauan. Ya keresahan kita tentang apa kayak itu. Yo katanya pelajari be dulu, yo belajar aku antara yang tertutup sama yang aku nih manggung beda materinya. Jadi dalam seminggu 2 kali nulis materi. 2 materi. Ya. Siap para kanca. Sudah sedikit nih kebuka nih siapa bintang tamu kita. Insya Allah nanti sampai pukul 16 pas nanti kita akan ngulik lagi apa, bagaimana dan ngapain dia ke depan. Kita akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
tujuanmu. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim dengan saya di sini dan juga sahabat saya, bintang tamu kita para kance, Chandra. Nama lengkapnya Chandra siapa sih? Tadi Chandra Prayoga ya? Chandra Prakarsa. Prakasa. Chandra Prakarsa. Iya. Prakarsa. Berarti sama dengan si ini dong. Siapa yang di Prakarsa yang di Jakarta? Siapa tuh Prakarsa di Jakarta? Edwin Prakasa siapa? Ernest Prakarsa atau Perkasa dia? Prakasa dia. Oh Prakarsa. Ay kok Ernest? Ada Bisa kali. Kau diomongin wong. Dekati budak Tanjung nah. Oke, Chandra Prakasa. 2016 juara 1 stand up comedy di Tanjung ini. ini. Oke, kemudian melebar prestasinya ke 2018. 2 tahun setelah itu. Oke, sorry. Sebelum ke 2018, setelah juara 1 itu aktivitasnya gimana? Manggung apa segala macam? Iya jadi serius. Yang tadinya Main-main. nyoba-nyoba. Oke. Karena wah menang nih gitu kan. Berarti ada potensi nih aku di sini nih. Jadi serius nulis Percaya materinya. dirinya mulai. Ya mulai euforianya kan. Euforia kemenangan itu tadi yang ini buat. Ini apa Chandra kalau misalnya manggung kan materi nyiapin dewek. Itu berapa lama butuh waktu nyiap ke itu? Materi itu kalau nulis kalau aku pribadi nulis tuh semalam cuman. Oh gitu. Misalnya kayak besok nih ada ini. Biasa misalnya jam 10 pagi ada manggung di Monpera misal. Ya malam ini aku nanya temanya apa. Terus aku nulis malam ini. Oke. Dapet. Tapi itu nulis setelah DP masuk Ya DP udah masuk mana nulis ya. Tapi tidak pernah sih di DP langsung di cash terus itu selama ini. 3 hari apa seminggu apa 3 bulan setelah acara? Itu tuh. Itu sering tuh yang kayak gitu tuh. Kami nak beli pulsa Pak. Terkadang tuh duit lah habis baru masuk hadiahnya. Waduh. Hadiahnya oke. Iya. Akhirnya Chandra serius menekunin profesi stand up comedy dengan segala macam bentuk rintangan. Pacarnya dukung nggak? Waktu itu masih ada istri. Oh, masih ada. Nih ada kata masih ada kan. Ini kayak judul lagu ini. Iya, 2016 itu masih ada istri. Istri ngedukung banget gitu. Soalnya dia jadi teman kombut. Oke, bestie. Yeah. Oke, nah kemudian dia dukung full lah ya profesi ini. Full. Tapi maksudnya gini, satu-satunya profesi yang Chandra tekunin hanya stand up comedy? Ada pemadam kebakaran. Oke. Aku kalau basicnya pemadam kebakaran. Kerjanya emang di dinas pemadam kebakaran di Morenim. Di Morenim. Mulai kerja di situ tahun? 2014. Oh 14. Oh berarti 2014 pemadam kebakaran. Ketika 2016 ikut stand up comedy masih di pemadam kebakaran. Masih di pemadam kebakaran. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang? Jiwa pemadam bet gitu. Jadi ini seorang pekerja pemadam kebakaran yang stand up gini lah. Jadi profesi utamanya stand up comedy pemadam. Kalau profesi utama sih kayaknya pemadam. Oke. Stand up comedy adalah jiwa seni. Kalau disuruh milih dua tuh tidak bisa dipilih soalnya. Tidak bisa. Harus tidak bisa dipilih. Harus dua-duanya. Karena stand up ini terbangun karena aku kerja di pemadam. Karena soalnya materi aku tuh masalah lingkar pemadam kebakaran itu yang aku bahas tuh. Chandra lebih banyak membahas tentang pemadam kebakaran. Karena Chandra kerja di dinas kebakaran. Soalnya berarti kalau seperti saya, seperti aku, seperti kami ini, kalau jadi stand up comedy aku banyak nulis tentang dunia model aku dong, modeling aku dulu dong. Bisa. Karena kan model, modelingnya. Dipotong dikasih kuah dong. Tunjuk mie. Iya, karena kita tuh stand up tuh kan nulisnya dari keresahan nih. Ini Chandra, menurut Chandra, stand up comedy bisa dijadiin profesi nggak? Banget. Bisa. Bisa banget. Sekarang saya tanya lagi, kalau profesi stand up comedy di wilayah Morenim ini menjanjikan atau tidak? Di wilayah Morenim. Morenim lah. Kalau di Morenim nih kayaknya kurang deh.
Kurang ya. Karena yang peminatnya ada. Tapi yang kayak yang memang pengen dengernya tuh sedikit sih kalau selama ini. Kayak, aku kan hobinya tuh di cafe to cafe. Gak mantep juga. Minggu ini di cafe ini, minggu ini di cafe ini open mic-nya. Ngelihat penonton tuh cuma ada yang beberapa memperhatikan. Sedangkan stand up itu kalau tidak diperhatikan ya tidak bakal lucu. Benar. Harus diperhatikan. Nah, jadi yang tertawa tuh cuma beberapa. Yang ngerti tentang gitu. Kalau Chandra sendiri tadi banyak cerita kalau materi stand up komedinya menggunakan bahan salah satu dari tempat Chandra bekerja. Kalau masalah bahasa, Chandra banyak menggunakan bahasa apa? Kalau sampai sekarang aku pakai bahasa Palembang. Palembang ya? Masih bahasa Palembang. Stand up, Chandra paling jauh pernah show di? Show paling jauh di Palembang sih paling jauh. Palembang lah ya. Oke. Palembang. Tadi saya dapat bocoran catatan 2018 itu yang juara pertama di stand up comedy di Tanjung ini. Kemudian 2020 kemarin barusan katanya ikut lagi stand up comedy, ada lagi festival stand up comedy yang dilaksanakan oleh Paski Sumsel. Oh iya, tapi sebelum Paski aku ikut Cuko dulu tuh. Oke, Cuko 2018 2018 aku ikut Cuko. Cuko itu artinya? Cuko tuh cuma komedi yang lingkup Sumatera juga. Cuko cuma komedi? Cuma komedi. Oh, Sumatera Selatan? Sumatera Selatan. Penyelenggaranya adalah? Stand up komedi Palembang. Yang emang bener-bener nih yang diaduk sama stand up komedi kayak Paski itu kan tergabung ada grup Lawa. Nah ini memang khusus untuk stand up komedi. Dapat juara satu lagi. Juara satu lagi. Alhamdulillah. Nah dari situ ikutlah lagi di 2022 ini Paski tadi. 2022 karena dari 2018 2009 pas awal Covid tuh kan. Oh iya benar Covid. Benar. Itu kalau kayak. Jadi semua kegiatan di grounded semuanya. Iya Covid. Nah, hilang banyak job. Iya sumpah hilang banyak job itu. Pernah diundang stand up comedy di kawinan? Pernah. Udah 2 kali aku wedding di stand up ya. Di Lahat. Oh Lahat. Bagaimana beda rasanya ketika stand up comedy di open mic, di cafe atau di nikahan? Sebenarnya kalau ngomong seru tuh. Tantangannya di mana? Kalau tantangannya sih ya kalau stand up tantangannya tetap satu nih. Cak mano cara buat penonton fokus sama kita. Oke sebentar kita lagi di foto. Oke, boleh bawa balik dah ini. Wartawan itu. Apa nih bawa balik siapanya? Nih cewek tadi. Oh, kalau tidak aku HP-nya. Dia masih kredit di Golden Cell tuh. Oh jadi tantangan stand up comedy lebih menantang di acara nikahan? Gimana cara kita tuh supaya penonton tuh memperhatikan kita. Itu sih tantangannya. Dimanapun, di wedding, apakah di cafe. itu di wedding atau di cafe? Ya sama. Tapi serunya effortnya di wedding sama di cafe beda. Kayak di nikahan tuh aku stand up waktu itu pas Wong lagi makan. Oh. Jadi Wong tuh yang ada yang makan itu tuh tahu aja itu kan. Mengganggu konsentrasi. Iya tuh mengganggu konsentrasi juga. Jadi waktu itu pas makan ya? Iya pas lagi makan. Jadi ada yang kayak minumnya tuh nyampe keluar dari hidung gara-gara tertawa itu nah. Oke. Menggunakan bahasa ini. Aku nyampe sekarang pun ini mau belajar pakai bahasa Indonesia. Tapi aku tuh kepengennya kayak gini nih. Oke siap. Aku catat ya. Papua udah mulai dikenal bahasanya di mana-mana. Iya Papua. Jawa juga cak itu. Sunda juga cak itu. Ini Palembang kapan? Sekarang. Itu maksud aku. Makanya aku masih tetap stand up pakai bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Benar. Karena aku kepengen ngangkat ya bahasa Palembang nih kalau bisa dikenal sama wong luar juga. Iya, jangan wong Palembangnya. Jangan wong Palembang bae. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk ngulik perbendaharaan materi yang akan disampaikan itu apa triknya kiatnya dari mana? Dari Chandra? Kalau aku nulis materi, ini cara aku nulis ya. Nah, cara, tapi diem-diem ya, jangan sebar ke kita berdua yang tahu. Jadi cara aku nulis. Udah itu juga ya. Oke. Jadi aku kalau nulis materi ini aku ininya dulu. Apa yang nak pengen dibahas nih. Oke. Apa kayak kalau itu tuh sebutannya apa ya? Premis. Premisnya apa nih? Kalau biasanya uang tuh kayak make 5W1H kan. Iya. Ditarik. Kalau aku tidak. Kayak premisnya apa? Premisnya uang yang ganggu di pinggir jalan. Nah ini premisnya uang yang ganggu di pinggir jalan.
aku mandangnya sebagai apa? Aku mandangnya sebagai pemadam. Oke. Berarti kalau mandang sebagai pemadam, uang yang parkir pinggir jalan ini kan ganggu lalu lintasnya pemadam tuh. Yo. Apa disedia ke basoka kayak di itu kan bisa diledak di tempat itu. Oke. Jadi lebih mikirnya itu. Kalau pandangan aku sekarang nulis materi kadang ada 2 pandangan. Aku sebagai pemadam dan aku sebagai warga biasa. Jadi berimbang. Ya, Oke, berimbang. siap. Chandra, ini masih banyak nih ya. Ya, Oke, akan kita break sebentar karena yang jagain mixer itu namanya Tria Supeno. Wah, Oke, kece. itu namanya Tria. Hai, Itu yang Tria. lagi dada-dada. Hai Tria, terima kasih membantu kami live di Facebook Tanjung Inium Radio Hai. dan juga beberapa kawan di. Maaf tadi mau ini apa Mas? Oke, kita live juga di Enim Kreatif. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Enim Kreatif. Terima kasih supportnya dan mudah-mudahan kita ke depan bisa saling bagi rezeki. Amin. Oke, cuman saya minta tolong jangan diceritakan kalau saya mantan foto model. Takut dikasih kuah ya. Oke para kanca semuanya, kami berdua akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.